sebelumnya Bapak kenal catur online tuh dari mana Pak? Chess.com Pak? Bisa ketemu chess.com itu ceritanya gimana? Dari saya. Ali apa? Jadi kan Bapak dulu apa tuh? Kan dulu Bapak saya punya iPhone. Itu saya pertama kali kenal Shredder dari situ. Saya beli Shredder tuh di App Store. Terus karena udah lama nggak pakai iPhone lagi, udah baru pakai HP ini, saya kenalin tuh chess.com. Chess.com. Tapi itu pun Bapak nggak tahu bisa main online. Itu pun Bapak mainnya lawan bot Danya, Denny. Sebelum main online, Bapak main itu dulu. Saya mainkan Bapak lawan bot dulu. Jadi beberapa kali kenal chess.com itu dari Mas Ali Akbar nunjukin, oh ini chess.com Pak, ini main di sini online rame gitu ya. Oke. Lalu kan di situ kan chess.com itu kita kan bisa milih, misalnya baru pemula kan ratingnya 800. Kalau udah jago bisa 1.800, bisa 2.000. Kenapa milih 800? Itu saya nggak tahu cara settingnya, masih meraba-raba awalnya itu. Masih ngeraba-raba gitu ya. Di chess.com tuh ada ini pertandingan 2 minggu maksudnya apa? Itu sih bingung juga, masih meraba-raba ini. Oh, jadi karena nggak tahu gitu ya, makanya ngambil 800 gitu. Oh, jadi udah 800 aja pilih, suruh Bapak main. Oh, terus lama-kelamaan dikejar-kejar-kejar nyampe 2.300 itu ya. Yang terakhir ketemu si Levi. Padahal ini kalau tahu bisa 2.000 mah udah Bapak 2.000 dari awal. Udah 2.000 dari awal ya. Oke. Itu seperti saya juga jauh lah tidak merasa lebih bagus dari siapapun, banyak yang bagus. Tapi kebetulan kalau yang lawan 800, saya biasa lawan yang agak tinggi itu karena sering terus dicatat. Sehingga dalam catatan saya itu, dicatat itu saya dihafalin gitu. Jadi bangunan-bangunan komputer itu kan cara-cara ngebunuh itu kan dia tidak cepat ngebunuh, tapi dikunci terus, mengunci terus. Jadi tapi openingnya harus benar, harus yakin gitu. Terkunci, sehingga kalau lawan 800 saya agak cepat gitu Pak. Maafnya, saya mohon maaf, agak cepat gitu, lawan yang ranah itu agak cepat gitu. Mungkin sekali berapapun bisa. Tapi saya kadang-kadang kalau lagi main catur suka ditelepon, karena dalam telepon ini catur segera otomatis saya kalah. Kadang-kadang istri marah-marah. Bapak pernah panik waktu itu? Alasan kekalahan selama ini karena di telepon tiba-tiba terputus gitu ya mainnya gitu. Salah satunya gitu. Salah satunya gitu ya. Oke, sebentar ya dari Bapak Ali Akbar. Saya mau bertanya ke Pak Heri dulu. Pak Heri, cek. Oke, ya, cek ya. Jadi gini Pak Heri, kira-kira apakah wajar gitu kan kenaikan rating dari yang sebelumnya 1.600 misalnya dalam waktu singkat bisa naik cepat gitu ke 2.300 begitu. Teknisnya seperti apa itu Pak di chess.com itu Pak? Kenaikan rating yang bisa setinggi itu Pak? Teknis. Kalau di chess.com seperti halnya layanan catur online lain, itu pada umumnya sama. Jadi dia kan penambahan rating itu berasal dari kemenangan. Jadi kalau menang di game tersebut dia akan bertambah. Kalau kalah berkurang. Nah, remis itu tergantung dari lawan. Kalau lawannya seimbang, kalau remis ya 0. Tapi kalau remis dengan di atasnya itu bertambah. Remis dengan di bawahnya berkurang. Jadi berkurang dan bertambahnya itu tergantung dari lawan. Itu sudah ada rumusnya di chess.com. Nah, rumusnya saya tidak hafal itu, tapi yang jelas prinsipnya itu semakin tinggi elo rating lawan itu menyedotnya itu juga semakin besar. Jadi kalau kita sering menang melawan yang lebih kuat, rating tinggi, otomatis penambahan itu akan bisa cepat. Demikian Mas Evan. Bisa saya sampaikan. Terus begini Pak, tunggu Mas Ali, nanti saya berikan kesempatannya. Saya mau bertanya lagi, ada nggak Pak kasus ya, di mana rating rata-ratanya misalnya 1.600 gitu kan, terus tiba-tiba dalam waktu singkat, dalam waktu cepat, dia bisa meningkat sangat cepat gitu, menjadi 2.200, 2.300 gitu Pak. Ada nggak kasus seperti itu dan gamenya itu jujur, nggak dianggap sebagai game kecurangan? Ada nggak kasus seperti itu, Pak? Ya, kalau tunggu. Itu tentu saja ada, Mas Evan. Jadi misalnya kalau saya ini pemain kuat, ya kan, kemudian saya ratingnya itu kecil, lalu kan menang terus, ya kan.
Otomatis kalau saya menang terus, otomatis akan menanjak cepat. Jadi itu seperti itu juga sering terjadi. Asalkan memang pemain tersebut kuat. Asalkan pemain tersebut Mainnya kuat ya bagus. Pak ya. Ya, kalau mainnya bagus ya dia pasti dari bawah kan. Nggak mungkin dia moro-moro ratingnya tinggi kan nggak mungkin. Dia pasti dari rating bawah sesuai dengan yang kita mendaftar di chess.com itu kan yang ditentukan tadi loh. Mas Evan hari kan 800 atau berapa. Sesuai dengan kita setting, kita level berapa, maka kita akan mendapatkan rating awal itu sekian. Nah, dari situ lalu kita mainlah dengan lawan-lawan. Kalau kita memang kuat, ya kita pasti cepat menanjak. Kalau kuat pasti cepat menanjak ya Pak ya. Tapi ya, nah, kan kalau menang terus, apalagi lawannya lebih tinggi, ya pasti cepat menanjak. Gitu. Kalau memang kuat ya caturnya kan. Oke. Jadi, Stefan. Saya lanjut ke Pak Dadang ya. Jadi kan kemarin itu, ya tunggu ya, saya bertanya dulu. Jadi kan kemarin itu begini kan, kasus yang dialami oleh Pak Dadang adalah setelah 22 Februari, sebagaimana yang saya lihat di statistik, sebelumnya kan Bapak kan kalah dengan rating kisaran 1.500 sampai 1.600, ya kan? Itu kan faktanya seperti itu. Tetapi setelah tanggal 22 Februari, Bapak mengalami lonjakan rating sangat tinggi dari 1.600 tiba-tiba menjadi 2.300 dalam waktu 3 minggu. Nah, sebenarnya kan bagi masyarakat awam pun sekalipun ini kan statistik yang cukup tidak wajar begitu kan Pak. Dari Bapak sendiri pendapat Bapak mengenai kasus ini apa begitu Pak? Ceritanya kok bisa naik gitu? Justru waktu kalah juga sebetulnya saya ramai karena saya agak lambat cuma jam Pak. Apalagi kalau saya lawan yang berat lah dengan yang kira-kira ROT, apalagi ada gelar, itu saya kan lebih hati-hati. Saya kan kalau seandainya saya kalah nggak apa-apa, asal kalah jam, jangan sampai kalah bangunan gitu. Kemarin juga saya merasa dia tuh pasti hebat waktu lawan Mr. Levi kan Mr. Olaf, dia banyak blunder, semua blunder dia. Bukan bagus, tapi kebetulan dia blunder semua, salah semua dia. Jadi tinggal lurusin itu. Waktu lawan Mr. Levi itu saya tuh mau kalah Pak. Bener. Saya tuh dia pun neken sama. Cuman ada langkah kombi. Betulnya saya kesini aja sekaliannya nggak apa-apa ya. Ada langkah kombinya itu kebetulan menguntungkan saya. Sehingga harus ada pertukaran antara menteri dengan benteng saya dan kuda. Waktu kuda dimakan sama saya, mau dibuka atau nggak usah? Ngomong seadanya aja Pak, nggak apa-apa di sini aja. Usah. Jadi waktu dia makan kuda, kan mungkin pikiran dia itu harusnya dimakan pakai pion. Kalau saya dimakan pakai pion, saya kalah tempo Pak. Kalau bangunan saya menang kualitas segala-galanya gitu. Tapi kemungkinan besar, sangat kemungkinan saya kalah jam. Karena jam saya 2 menit lagi Pak. Sedangkan dia 3 menit lebih. 2 menit saya. Terus begini Pak, setelah kasus melawan Levi, Bapak kan mengalami ban akun karena dianggap telah melakukan kecurangan. Ya, tunggu Pak. Kan dianggap telah melakukan kecurangan dan akhirnya akun Bapak di-ban. Nah, menurut pendapat Bapak, akun Bapak tuh kenapa bisa di-ban Pak? Gitu. Justru saya nggak tahu kan paham. Justru nggak tahu gitu ya. Oke. Nggak tahu, saya malam juga mau main lagi aku nggak jalan. Terus pas saya mau sholat, saya kan mau sholat subuh dengan anak saya itu. Pak itu di apa namanya? Di blog katanya. Ya alhamdulillah biar mama marah terus karena saya udah tua apaan katanya itu. Jadi saya kan mau cari dapur aja udah susah gitu. Asli itu Pak. Tapi saya bukan arti kata tidak ini. Saya alhamdulillah ya udahlah semuanya. Mungkin anak saya tuh kasihan ke saya, tapi jangan lah, nggak tahu tanpa pengetahuan saya dia mungkin menghubungi ke sana itu jadi ribut. Kalau tahu jadi ribut ini lebih baik, aduh jangan Ali, udah nggak usah ribut tentang ini. Cuman ini plus minusnya banyak Mas Evan, Mas Heri, plus minusnya gini, kalau minusnya mungkin banyak lah, biarinlah itu. Tapi plus positifnya yang tadinya tidak tertarik catur, yang awam, jadi tertarik, bahkan banyak yang datang ingin belajar. Alhamdulillah kalau sedikit-sedikit saya bisa lah gitu menjadi. Siap. Seperti belajar saja. Kalau mau belajar pertama jangan sampai main otodidak, harus teori. Teori itu ya kalau nggak dari buku ya
apa komputer itu dari apa istilahnya nih? Apa dari itu? Engine. Engine harus pelan-pelan aja dari dasar. Nanti sak jadiin itu. Itu memang itu dari ini kan beratnya gini Pak. Kalau dalam catur itu. Terima kasih Pak Dadang. Mas Heri, saya mau bertanya nih. Mas Heri? Ya, baik. Jadi begini Mas Heri, adakah kasus di manakah chess.com melakukan salah tangkap terhadap pengguna engine saat bermain? Ada nggak kasusnya gitu Pak, kira-kira? Kalau yang sepanjang saya tahu, saya kebetulan aktif di yang Lichess ya. Lichess. Di Lichess. Itu pernah memang salah tangkap. Ada kasus seperti itu. Kalau Tapi chess.com kayaknya lebih ketat. lebih ketat chess.com. Halo Pak? Halo. Pro berbayar. Jadi kalau Lichess kan gratisan. Jadi saya rasa wajar lah kalau Lichess itu untuk penunjukan moderatornya mungkin lebih ini. Jadi lebih kalau yang seingat saya yang moderatornya chess.com itu Grandmaster. Moderatornya Grandmaster gitu ya. Ya, Grandmaster. Artinya nggak sembarangan. Tapi kalau Lichess memang mungkin ada orang yang bukan Grandmaster. Jadi bisa disimpulkan lebih ketat chess.com daripada Lichess gitu ya. Lebih ketat chess.com. Jadi ketika chess.com sudah menangkap, besar kemungkinan ya itulah pelaku kecurangan gitu ya Pak ya. Ya. Ya, yang jelas kalau yang untuk band itu pasti hak prerogatif dari tim moderator. Kan mereka yang punya rumah lah kasarannya ya. Dan mereka punya aturan di sana. Jadi yang kalau bagi menurut moderator itu dianggap melanggar, ya mereka pasti akan melakukan itu sesuai ketentuan. Soalnya kan memang yang di band juga bukan hanya satu dua. Kalau mereka menyatakan di website-nya itu satu hari aja rata-rata 500. Itu khusus yang cheat engine ya, khusus cheat engine. Cheat engine-nya 500 akun gitu. Terus begini ya, Pak. Terus begini Pak, begini. Ini per hari bukan total. Oh iya ya. Kalau total bisa 400.000 kalau nggak salah ya. Waduh, bahaya. Total. Saya boleh bertanya lagi Pak? Kan sebagian ada. Boleh saya bertanya lagi? Ciri-ciri dari akun pengguna engine di chess.com itu apa saja Pak? Ciri-ciri yang paling jelas gitu. Kan nggak mungkin dia nganggap, wah ini nge-cheat, ini enggak, kan nggak bisa tebang pilih gitu kan. Pasti semua ada algoritmanya, ada datanya. Itu chess.com sendiri kriterianya itu seperti apa Pak? Kriterianya. Yang ditanya, ini bertanya ke saya ya? Bertanya ke saya ya? Bertanya ke Bapak Heri. Kriterianya itu apa Pak sebenarnya? Oh ya. Ya. Oh, saya? Ya, ke Bapak. Pak Heri. Maksudnya gelar catur? Enggak, maksud saya gini. Kriteria dari orang yang melakukan cheater. Kalau kriterianya mereka sudah menyampaikan di policy, di kebijakan di websitenya, mereka merahasiakan. Mereka merahasiakan prosedur ban. Hal ini kan disampaikan oleh mereka adalah untuk menghindari penyalahgunaan dari para pengguna yang nakal. Jadi kita tidak tahu persis seperti apa algoritmanya itu. Hanya saja kalau di Lichess itu kan dia gratisan, open source, semuanya bisa tahu, transparan, dan dikasih tahu pakai algoritma apa. Jadi kalau di Lichess yang mungkin yang bisa saya cerita di Lichess bukan chess.com. Oh. Begitu. Tapi kalau dari wawancara dari di YouTube para admin moderator mungkin gambarannya bisa lah. Mereka tidak merinci algoritma, tapi prinsip-prinsip mereka menyampaikan. Misalnya kemiripan dengan angka komputer, ya kan. Kemudian jeda antar langkah. Jadi ada langkah-langkah yang pasti tapi mikirnya lama, cenderung tetap, seperti itu. Kemudian mungkin ada data yang nggak wajar, begitu ya. Jadi setelah beberapa, misalnya berapa ratus partai atau berapa ribu partai begitu, ternyata ada kejanggalan di situ. Misalnya seperti itu. Nah, itu ada di wawancara itu ada itu kalau nggak salah Daniel Reds. Daniel Reds itu admin dari chess.com. Kalian bisa buka di Stefan. Itu ada wawancara itu. Ya, cuman algoritma persisnya itu mereka tidak membongkar. Apalagi proses ban. Kalau proses ban bisa dipastikan mereka akan keep secret dan tidak akan mau
membuka. Jadi sebuah akun kena ban, mereka pasti tidak akan mau membongkar prosesnya. Karena Kalau Lices itu sama, Lices juga tidak mau membongkar proses ban, tapi di Lices algoritma itu ada, bisa dilacak oleh orang IT. Algoritma dari Lices. Lices itu kan saingan dari Chess.com, ya kan? Ya Pak, saya mau bertanya lagi Pak. Saya mau bertanya lagi. Yang terjadi di masyarakat adalah di mana masyarakat awam menilai, hey Chess.com kamu telah menzolimi Bapak Dadang gitu kan Pak. Chess.com itu telah menzolimi Bapak Dadang. Dia itu nggak nge-cheat tapi kok di-ban gitu. Terus ada lagi ke akun Levi misalnya, akun Instagramnya, entah akun Twitternya itu kan, hey ini orang nggak terima kekalahan ini. Orang ini kok begini gitu kan. Nah di sini kan ada dari masyarakat Indonesia, netizen Indonesia ini kan, dia dengan gagah berani membela Pak Dadang begitu kan. Menurut Bapak, apakah dengan terjadinya fenomena seperti ini, kenapa Chess.com ini nggak memberikan klarifikasi begitu Pak? Supaya menjadi edukasi juga begitu. Kira-kira menurut Bapak gimana? Sebaiknya dia memberikan edukasi atau hanya ya sudah gitu, biar rahasia kami aja gitu. Kira-kira gimana menurut Bapak? Begini, Tunggu. Mas Evander, Saya bertanya ke Pak Heri. Saya bertanya ke Pak Heri dulu ya. Oh, sorry. Ya. Oh, Pak Heri gimana pendapatnya? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Evan. Ya. Kalau terkait itu, Chess.com kan sudah membuat rilis di Twitternya, di akun resminya. Ya, mereka kan menyatakan bahwa terbannya itu lawan-lawan dari Gotham Chess, tidak menyebut nama lawannya, tidak di akun Twitter, tapi itu dirilis setelah kejadian Dewa Kipas di ban akun itu. Besoknya keluarlah tweet itu. Jadi di situ disebutkan di tweet resmi itu, Chess.com menyatakan bahwa terbanetnya akun Dewa Kipas itu tidak semata-mata karena report atau laporan fan dari Gotham. Itu sudah disampaikan secara resmi oleh Chess.com. Jadi intinya di mana di bandnya apa Pak? Ya. Jadi intinya di mana di bandnya sebuah akun itu diakibatkan oleh si cheater resmi menggunakan cheat gitu ya, bukan karena report kan Pak? Intinya kan seperti itu ya. Bisa juga bisa direport kemudian diinvestigasi. Terima kasih Pak Heri. Tapi tidak semata-mata, maksudnya tidak semata-mata. Misalnya saya main kemudian direport lalu di-ban, tidak seperti itu. Mereka pasti akan mengecek data dari akun tersebut. Oke, terima kasih Pak Heri. Saya lanjut ke Pak Dadang ya. Jadi Pak Dadang kan begini kan. Beberapa hari terakhir kan dari Percasi, dari master semua kan memberikan klarifikasi kalau sebenarnya Pak Dadang ini melakukan hal demikian karena dianggap ya itu akurasi langkah yang sangat tinggi, mendekati mesin, kenaikan yang tidak wajar, itu kan sudah dikupas tuntas oleh GM Utut, Master Christianus, Mbak Iren Karisma, kan sampai Pak Heri juga kan sudah menjelaskan mengenai ciri-ciri akun yang melakukan cheating itu seperti apa. Jadi dengan kata lain dari para profesional menilai bahwa Pak Dadang Subur ini melakukan kecurangan. Nah, menurut pendapat Pak Dadang sendiri, pendapat dari profesional itu bagaimana Pak? Ya mungkin dia nanti ada apa jelasin ya, tapi sebentar itu mungkin saya kan nggak paham, mungkin saya bisa melejit itu karena lawannya mungkin eloknya agak rendah, mungkin itu, tapi nggak tahu saya. Karena kalau yang jelas saya ada orang bilang pakai robot, apa sih robot, nggak ngerti. Cuman yang jelas saya belajar dari komputer itu benar-benar udah tinggi Pak, udah 2.600 saya, banyak kami saya tuh, bahkan saya banyak menang. Maaf saya, saya jauh dengan Mas Heri itu jauh lah, saya nggak ada apa-apanya gitu. Cuman saya juga agak aneh gitu Pak. Tapi Mas Heri ini seperti yang di bawahnya Gotham Chess dulu. Kan Mas Heri kan Gotham Chess itu IM Pak. Apa ya? Dalam catur ini, maaf Mas Evander. Ya. Dalam catur itu siapapun kalau abjadnya
salah gitu, maksudnya salah selangkah aja itu kehukum Pak. Kehukum ya. Kebetulan yang Orlov dengan Pak Mr. Levi, ada yang ngamen. Mr. Levi itu salah, ada kombi saya Pak, itu langkahnya kebetulan. Jadi berantai. Bentar ya, ini ada yang ngamen. Ya. Santai Pak. Ada yang ngamen biasa Pak. Nggak kedengaran. Buka dulu Pak. Bentar Pak, ini nggak kedengaran. Sabar ya Pak ya. Udah. Ya, jadi maaf ya barusan ada yang ngamen, jadi aduh berisik ya, nggak kedengaran. Maksud gini, dalam catur itu kan tidak boleh, langkah itu harus akurat itu. Kalau salah sekali aja kan kehukum Pak. Kebetulan kalau dengan Mr. Orlov itu dia salahnya berkali-kali. Salahnya bukan cuma Bapak punya. Otomatis benar-benar siapapun bisa lah Pak. Siapapun bisa tuh mengalahkan itu sampai dengan tuntas. Boleh saya dibuka sedikit, saya bahkan sampai nggak agak hafal. Ya. Pikir saya kenapa dia begini? Dia lupa. Dia kayaknya siap benar. Benernya benar-benar. Bener-benernya tuh dari langkah ke-4 aja udah bener itu. Opening aja udah salah dia. Sangat salah gitu blunder. Di langkah ke-6 juga dia blunder juga. Terus blunder. Jadi bukan saya bagus Pak. Karena blunder 3 kali blunder udah keter. Jadi langkah saya itu jadi hanya 3 pilihan yang bagusnya saja gitu Pak. Enggak sampai saya bagus karena bagus itu. Langkahnya udah itu aja lurusin. Siapapun langkahnya itu. Intinya sih FM Orlov ini melakukan banyak kesalahan, makanya Bapak bisa menang gitu ya. Salahnya semua itulah Pak. Kalau mungkin belum tentu juga saya tuh nggak merasa lebih hebat dari Mr. Orlov. Enggak. Tapi gini Pak. Kan Bapak selain mengalahkan Orlov, yang Bapak kalahin kan banyak juga gitu Pak. Selain nggak kedengaran. Ya sok angkat silakan. Udah silakan. terdengar Pak. Udah. Jadi kan gini, setelah Bapak mengalahkan Orlov, Bapak kan mengalahkan banyak lagi pemain-pemain rating tinggi seperti ya macam-macam. Pak. Punten, saya juga banyak kalah. Duduk aja, Li. Ini udah. Ini. Tak. Jangan itu. Dua kan tuh. Iya, Ali aku tahu cicing atuh. Nah, ini Pak saja kebanyakan kalah Pak. Tuh, ini saya akan merah kalah, ini remis. Ini kalah ini. Oh, punten Pak. Saya tuh banyak kalah Pak tuh. Ini kalah. Ini remis kalah itu Pak. Itu kalah, banyak kalah saya kalah, remis. Itu kalah saya itu hampir 100 kali Pak, 100 kali. Saya banyak kalah. Banyak. Dikiranya saya menang terus, enggak, kalah saya banyak. Mungkin lah ini grafik tinggi, mungkin lawannya mungkin yang renah gitu. Sehingga saya ngurungnya itu enak gitu. Sehingga saya agak menguasai bangunan itu benar-benar terus dikurung di ruang gerak dia tuh benar-benar dikurung sama saya. Mungkin itu baru mungkin maaf saya juga saya enggak sama sekali enggak ini. Bahkan saya juga maaf Mas Evander, Mas Heri. Kalau tahu bakal ribut ini saya lebih baik kalah kemarin itu. Itu asli lebih baik kalah. Karena saya udah tua Pak, udah benar-benar berhenti dari catur. Kalau dulu saya udah benar-benar gila catur. Sampai saya 4 klub, saya di Singkawang itu pernah dipercasi saya di Singkawang. Saya bendahara juga itu dengan Dr. Robert ketuanya di Singkawang. Saya karena benar-benar maniak Pak. Sampai gimana lah ya. Bapak nggak pernah ikut rating video ya Pak ya? Turnamen dengan rating video begitu Bapak nggak pernah ikutin? Dulu gini Pak, waktu saya di Madia, di Telkom, bahkan si Denny Sonjaya itu kan suka diboceng-boceng sama saya gitu kan. Ya ada bakat itu. Ongkos juga nggak ada, maaf bukan ini ya. Denny Sonjaya. Dia berbakat sekali. Bahkan waktu itu Denny sempat ada Grandmaster 5 Pak. Dia urut 1. Denny Sonjaya urut 1 tuh, udah Grandmaster 5. Kalau saya dari Madia Pak waktu itu. Dari Madia masih dapat 6,5 masuk lolos ke utama. Tapi karena saya kan kerja Pak, saya keliling-keliling kerja dari kantoran Pak, kerja kantoran. Waktu di Bandung saya kan kerja jadi bendahara itu kan karena kalau dari Wibawa Bukti kalau ada
latihan gitu, latihan main. Pasti saya ngundang-ngundang yang jago-jago Pak gitu. Macam ada di antaranya Denny Sunyaya, yang bakat, terus ada Purnama, macam Bani Gunawan, Roni Lukman itu, Wawan Setiawan, King gitu. Bahkan ada Mas Evan puntennya ini saya. Ini hanya cerita sedikit ya, puntennya ini sudah terakhir ya. Monggo. Ada. Mas Heri ada yang benar-benar dulu itu kan saya pemain jalanan saya tuh walaupun begini. Namanya King Pak. King itu nggak punya gelar ngobrol kita. Tapi pejudi Pak. Maaf ya saya. Ya, ayo siapa aja dilawan. Memang udah hebat Pak. Kalau latnya aja 3-5 menang. Suatu waktu sama saya dikenalin sama Ruben Gunawan. Oh berani lawan ini. Alah siapa aja. Itu benar satu-satu Pak. Tapi hebat, Pak, gini Pak. Bapak kan dari cerita yang saya dengar ini termasuk yang maniak catur banget ya Pak ya kan? Maniak banget. Ya. Asli dulu tapi sekarang udah tua sekali. Gini Pak. Tapi kalau misalnya ya taruhlah besok atau lusa gitu ada master mau ngajak Bapak main, Bapak terima nggak kira-kira Pak? Pak, saya sangat-sangat senang ya Pak ya. Bahkan karena saya benar-benar pemain catur. Tapi karena ini lagi kondisinya lagi nggak kondusif Pak. Jangan sampai suasana jadi keruh itu. Yang saya inginkan itu pertama dari pihak luar negeri kita udah dengan Twitter Live kan saya udah. Bahkan saya tuh mau dibuka akunnya, tapi saya jangan udah kemarin itu diwawancara bukan dibuka apa tuh Gue Tamsis juga dia udah hubungin. Nanti saya bantu lah istilahnya saya hubungi biar cepat diproses seperti bukan mau dibuka, dibantu prosesnya. Tapi saya enggak kan begini yang terjadi di masyarakat, ayolah Pak Dadang Kipas main catur lagi biar Indonesia namanya harum gitu kan. Ya kan inilah momen untuk Bapak menunjukkan bahwa inilah saya yang sebenarnya gitu. Bapak kan bisa mewakili Indonesia. Gimana Pak? Ya, sebetulnya gini Pak, saya ini kan tidak berasa kayak gitu, kayak ada wartawan ngobrol, saya kan ngejelasin apa adanya gini. Iya. Tiba-tiba namanya harum sekali, padahal seperti yang hebat-hebatnya banyak, itu saya Pak enggak. Iya, karena justru di situ Pak. Jadi ketika ada orang hebat ditemukan, kenapa enggak orang hebat ini kita supply dia, kita naikkan dia, kita jadikan dia ini gitu Pak. Sebentar Pak, memang hebatnya apa coba? Ya, kan yang biasa aja. Bisa ngalahin SM, bisa ngalahin IM kan hebat Pak. Itu mah masyarakat aja Pak. Kalau dulu saya ada yang nantang gini di judi, mau kamu punya uang berapa? Kalau dulu ya maaf sekarang enggak. Mau punya uang berapa aja kita tanding gitu dulu saya. Sekarang kan Pak udah tua, Pak udah apa. Tapi kalau hanya catur-catur, semua justru saya mau ikut lomba. Nanti kalau ada lomba-lomba di Telkom itu mau ikut lagi saya. Ya ini juga ada rekan saya namanya Bapak Anjas Novita, seorang international master, ingin mengajak Bapak itu teman Pak. Apa Pak? Jadi ceritanya pun tempatnya Anjas Novita kan kadang-kadang kan suka ke jalan itu. Anjas main bagus itu kan udah. Ya, saya tahu lah Pak, orang Jawa Barat itu. Tak ada yang non master sekarang namanya si Ayat Pak. Dia kalau main 35 dia banyak kalah. Enggak, jadi gini. Kalau Bapak diajak bertanding sama Bapak Anjas Novita, Bapak mau Pak? Ini Bapak itu kan lagi ngajak, ayo dong, mau ketemu nih sama Bapak Dadang Subur nih, gitu Pak. Ya nanti di Bandung di rumah saya Pak. Mas Evan gini. Jadi kalau misalnya Bapak Anjas Novita itu bisa datang ke rumah saya, bawa papan catur sendiri, mangga. Nanti Pak Dadang mau main. Gitu. Saya tahu, kita sangat tahu lah Pak. Dia suka ke jalan, dia mau hobi pisan. Soalnya kan gini Pak, supaya masyarakat bersatu pendapatnya. Di sini gini sebentar Pak. Tunggu. Dalam itu saya bilang ada kalah ada menang. Ya. Kalau kalah saya, masyarakat itu kayaknya apa? Kalau saya menang pun tidak ada uangnya. Saya selama ini memang dapat uang enggak Pak? Enggak ada Pak. Kalau Mas Evan mau bayar saya? Ya maaf nih, saya itu punya uang sama sekali saya Pak. Maaf, gaji saya itu 160.000 Pak sebulan itu. Istri saya tuh marah-marah. Ya lu, mohon maaf ini. Kalau dulu saya judi Pak itu. Tapi kalau Anjas Novita kan udah tinggi lah. Benar-benar saya tahu di waktu jalan itu kan dia jago waktu 35 aja dengan Yayat. Tapi dia banyak kalah gitu. Karena gini, sama orang jalan. Karena begini Pak, di podcastnya Om Deddy Kobuzer ya Pak ya, kan di situ diminta Menpora. Mana nih Menpora? Ini ada orang hebat seperti ini kok nggak ditemukan. Kebetulan Mas Anjas ini orang Menpora juga gitu, jadi dia, wah ya udah kalau gitu main sama saya gitu, nggak gitu loh Pak. Gini, Mas Evander, Pak Deddy kan nggak tahu
Ya. Saya aja waktu pergi kan enggak, kata Pak Deddy aja main rekreasi aja, jalan-jalan. Sebetulnya gini, kita berhubungan dengan awal-awal catur, Pak. Jadi dibesar-besarkan saya itu sama sekali orang bukan pemain catur. Tapi kalau yang komunitas catur macam Mas Evander, Mas Ferry itu baru tahu persis itu bukan, sorry Mas, saya dulu kalau ada yang gini diajak judi sama saya benar gitu. Dan juga saya enggak, Ini kantin. saya itu hanya Madia, Kantin. lolos ke utama 6,5 Ya, dapatnya. Sedangkan Mas tadi apa? Pak Anjas itu kan udah setingkat Mas Heri kan sama, itu tingkatannya kan udah benar-benar. Lebih tinggi Ini Mas Anjas. lagi masa Kan NM bukan sama IM. kalau dulu saya kan, tapi kan itu levelnya kan dia jauh lah level dari saya. Saya itu kan baru ngetes setelah main-main komputer ini, saya dicobakan gitu, diteskan ke yang ini. Biasanya kan saya ke komputer aja, udah lumayan dicobakan itu baru ngetes saya teh Pak. Kalau dulu kan saya udah mendapatkan apa namanya itu engine itu. Kalau latihan engine mungkin saya udah ada agak nikah, atau mungkin kalau sering tanding. Tapi kalau dulu saya masih belajar buku kan masih lemah, macam-macam buku. Contohnya buku-buku gini ini banyak, ada mungkin 20 macam, semua buku pas itu ada ensiklopedia. Jadi Ternyata, Bapak nggak mau main lagi catur ya Pak ya? Nggak mau main lagi. ya paling iseng Pak, kalau ada lomba Telkom saya mau ikut gitu. Terus kalau misalnya nih ya Pak ya. Levi ngajak Bapak tanding iseng-iseng. Yuk Pak, tanding persahabatan di online chess. Mau nggak Pak kira-kira Pak? Sebetulnya Pak, saya ini, maaf bukan buka aib Pak ya. Saya itu cari uang itu susah Pak. Gaji saya itu 160.000, ada utang dipinjam adik saya. Saya nggak nanya itu. Saya cuma nanya loh. Kalau misalnya diajak tanding iseng-iseng, mau nggak gitu? Saya nggak nanya yang lain-lain Pak, bener? Oh iya, mau Pak. Mau sekali. Tanding sama si Levi mau. Nah, sebelumnya kan bilang kalau misalnya Mas Anjas Novita bersedia datang ke rumah saya, Anda akan bawa papan catur sendiri, itu Bapak menerima, mau main iseng-iseng silahkan gitu. Terima. Mas Anjas datang, terima. Kalau misalnya Levi ngajak tanding ulang, terima juga gitu ya? Terima juga. Boleh aja. Terima lah, cuman jadi gini Pak, sebenarnya gini. Saya sebenarnya bilang saya itu kan pemain jalanan Pak sama. Cuman sekarang udah tua kan malu saya, udah bener-bener. Dan saya catur itu kan gak diketahui siapa-siapa Pak. Tidak diketahui siapa-siapa. Cuman tahu dulu kan dari pemain-pemain yang lama tuh semua tahu. Saya kan sejak belajar sama Pak almarhum Herman Suradireja kan tetanggaan saya. Itu yang ngajarin dulu. Tapi dia udah terakhir main sama saya kalah dia Pak. Karena di satu sisi Pak, di satu sisi Bapak juga dengan kemampuan catur yang sehebat itu ya bisa menjadi mata pencaharian yang baru juga gitu loh Pak. Ya nggak sih Pak? Oh, wartawan aja yang bikin ini. Dan saya juga lagi ngetes ilmu saya gitu sebetulnya. Ilmu saya setelah berlatih itu gimana sampai di mana itu Pak, Mas Evander. Kan dalam satu tanya Mas Heri kan pakar catur. Kalau lu lalai selangkah, contohnya ini waktu kemarin main Mr. Orlov kalahnya parah gitu salahnya. Itu pas kalah. Parah banget ya Pak. Mr. Levi itu benar-benar ada keliru sekali jadi benar. Sebetulnya ada saya.